Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah siklus hidrologi, siklus hujan, atau ayat kauniyah secara ilmu ilmiah, yaitu ilmu hidrologi. Hanya ada dua parameter yang bisa dikelola oleh manusia jika turun hujan, yaitu satu, runoff atau aliran limpasan permukaan, dan kedua, infiltrasi atau resapan air hujan ke dalam tanah. Petunjuk Allah SWT atau ayat qauliyah dalam surat Ar-Ra'd ayat 17 juga ada dua parameter, yaitu yang batil dan yang benar. Dan ini sinkron dengan ayat kauniyah, berarti kebenaran yang nyata atau kebenaran mutlak. Karena ayat kauliyah dan ayat kauniyah keduanya adalah ilmu Allah. Seperti ini. Nah, ini runoff. Ini ayatnya. Adapun buih itu akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada harganya. Ini batil, ini perumpamaannya. Kemudian hadisnya, ada pula sebagian tanah yang keras tidak dapat menyimpan air karena letaknya miring dan tidak menyerap air, sehingga tidak menumbuhkan tanaman apa-apa. Nah, ini seperti fakta di lapangannya. Tanah keras, pegunungan, dan letaknya miring dan tidak menyerap air. Nah, ini runoff. Yang kedua, infiltrasi. Seperti ini, masuk ke dalam tanah. Ini ayatnya. Adapun yang memberi manfaat kepada manusia, maka ia tetap di bumi. Ini yang benar menurut surat Ar-Ra'd ayat 17. Hadisnya, ada pula tanah yang tandus, hanya menyimpan air saja. Lalu Allah memanfaatkan air itu kepada manusia yang meminumnya dan mempergunakannya untuk mengairi kebun-kebun tanamannya dan ladang-ladangnya. Nah, ini hanya menyimpan air saja. Ini yang kelima, collection. Itu sudah jelas ayat dan hadisnya antara yang benar dan yang batil. Terbukti membuang hujan, satu, perbuatan batil, dua, melanggar hukum Allah SWT, ketiga, perbuatan zalim, karena membuang hujan itu berdampak bencana banjir, kekeringan, dan tanah longsor. Ini tertulis di Permen PU nomor 12 /PRT /M /2014 lampiran 1 halaman 3. Tetapi tetap saja dilakukan di Indonesia. Sampai hari ini tahun 2020 yang selalu membuat rakyat menderita. Perbuatan ini adalah zalim kepada rakyatnya. Sudah tahu membuat bencana, tetapi tetap dilakukan. Berbuat kebatilan, zalim, dan melanggar hukum Allah akan masuk neraka. Inilah firman-Nya. Surat An-Nisa ayat 30. Dan barang siapa berbuat demikian dengan cara melanggar hukum dan zalim, akan kami masukkan dia ke dalam neraka. Yang demikian itu mudah bagi Allah. Tafsirnya Jalalain. Dan siapa berbuat demikian, apa yang dilarang itu, dengan melanggar yang hak, menjadi hal dan aniaya, menjadi tauhid
maka akan kami masukkan ia ke dalam neraka. Ia akan dibakar. Nah, ini melanggar. Yang benar tadi adalah disimpan, tapi yang dilakukan yang batil. Ini berarti melanggar. Demikian cukup jelas. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.